Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sipogo TV. Saat ini kita meliput satu unit Hyundai yang berdaya listrik sesuai dengan Pergub Sumatera Selatan. Ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempelopori digunakannya kendaraan listrik di jajaran Pemprov Sumatera Selatan. Bersama kita ada Pak Hendriansa, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, dan Pak Andre ya. Pak Andre, Branch Manager dari Hyundai dari Maju Motor Palembang. Pak Hendri, ya selamat siang Pak. Siang. Ya, gimana ini Pak? Ini kita mempelopori kendaraan berbasis berdaya listrik ini Pak ya, di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Ini gimana ini Pak? Memang ada pergubnya dari Pak ya? Ya, terima kasih Pak Apis. Memang Provinsi Sumatera Selatan diberikan mandat ya oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden, bahwa diminta untuk kendaraan operasionalnya itu menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, untuk mendukung program tersebut, penggunaan kendaraan tersebut, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021. Nah, sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai dinas yang memiliki tugas dan fungsi untuk kegiatan energi di Sumatera Selatan ini mempelopori atau pioner dari penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita berharap ke depannya dinas-dinas atau OPD lain ini dapat mengikuti penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik ini. Kemudian kita juga menghimbau selain dari instansi pemerintah, maka kendaraan berbasis listrik ini agar diikuti juga oleh BUMN, BUMD, dan instansi-instansi vertikal pemerintah lainnya. Sehingga jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan listrik di Sumatera Selatan khususnya ini akan lebih berkembang. Hal ini inliner dengan kondisi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi. Hari ini Sumatera Selatan pembangkit listriknya sudah memproduksi listrik lebih dari 2000 MW. Sementara untuk kebutuhan Sumatera Selatan hanya di kisaran 1000 MW saja. Jadi kita surplus listrik 1000 MW. Nah, surplus listrik ini adalah yang kita himbau untuk digunakan dalam rangka penggunaan energi listrik untuk kendaraan bermotor. Dan yang kita ketahui bahwa kendaraan bermotor listrik ini lebih hemat biaya operasionalnya dibandingkan dengan penggunaan BBM. Hal ini juga untuk mendorong penciptaan lingkungan yang bersih karena kendaraan listrik ini tidak menimbulkan polusi terhadap udara. Jika diharapkan apabila populasi dari mobil listrik ini semakin banyak di Sumatera Selatan, maka kita berharap kondisi lingkungan di Sumatera Selatan akan lebih baik, lebih hijau, dan masyarakat menjadi lebih menikmati udara yang bersih. Saya kira itu, Pak. Rencana ini untuk di dinas kita sendiri berapa unit Pak akan difungsikan Pak? Ya, di tahun 2022 ini sesuai dengan anggaran yang sudah disetujui, kami baru membeli 1 unit. Nah, kita berharap ke depannya kita tetap akan mensubstitusi kendaraan-kendaraan yang menggunakan BBM dengan kendaraan listrik. Karena memang payung hukumnya Peraturan Gubernur sudah diterbitkan. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk rencana untuk fungsi kendaraan apa ini Pak? Iya, ini untuk operasional dinas. Jadi Ya. bisa kepala dinas, bisa pejabat-pejabat lain yang menggunakan. Oh. Dan yang memang paling penting bahwa kenapa dinas ini memulai, karena kami ingin meyakinkan, ingin memberikan pemahaman kepada calon-calon pengguna, terutama dari dinas-dinas yang lain, bahwa memang kendaraan listrik itu layak dan sangat efisien dan efektif digunakan untuk keperluan operasional dinas. Oke, mungkin barangkali masalah teknisnya dengan Pak Andre Pak ya? Ya, silakan Pak Andre. Pak Andre, apa yang keunggulan dari produk yang dari unit yang kita tawarkan ini Pak?
Oke Pak, terima kasih Pak Apis. Pertama-tama saya terima kasih kepada Dinas Energi Pak Henry yang sudah mempercayakan kepada kami untuk pembelian unit Hyundai terutama Ioniq. Yang mana untuk kelebihan kendaraan ini tadi udah disebutkan sama Pak Henry bahwa ramah lingkungan kota mobil ini. Dan untuk biayanya pun sangat murah sekali Pak dibanding dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak, yang mana pemakaian listriknya per kW hanya 1.400. Jadi untuk full tank mobil ini aja hanya menggunakan dana itu kurang lebih sekitar 58.000 sampai 60.000 untuk 380 kilo. Jadi untuk daya tempuh 380 kilo cukup mengeluarkan biaya sekitar 58 sampai 60.000 untuk full, dan untuk daya tempuh 380 km. Pak, bisa dilihatin Pak fitur-fitur yang barangkali yang bisa jadi unggulannya sih Pak? Oh, boleh Pak. Pak Hendy. Ya. Baik, untuk fitur-fitur mobil ini banyak sekali, beberapa alternatif. Ini adalah udah sound systemnya, ini udah menggunakan sunroof. Oh, sunroof ada Pak Ya, ada sunroof, dia udah pakai. Oke, dia sudah dipakai sunroof. Terus mobil ini pun udah digunakan beberapa mute, bisa digunakan untuk standar, ada pilihannya, ada normal, sport, sama eco. Yang mana kalau misal digunakan untuk eco, kendaraannya akan lebih hemat lagi penggunaannya. Tapi kalau untuk responsif, kita pilihnya yang sport, media sport. Itu untuk responsifnya sangat cepat sekali, lalu akselerasinya, lalu kalau untuk yang normal, untuk pemakaian jalan di kota-kota saja. Nah, untuk pengaturnya sendiri, di beberapa fiturnya kita bisa lihat di sini bisa kita lihat mobil ini pun bisa dikontrol bahwa energi yang dipakai ini sisa energi ada 35 kilo untuk jarak tempuh 98 kilo. Jadi kita bisa melihat indikatornya mobil ini untuk daya tempuhnya berapa. Jadi jangan takut, si pengguna akan tahu mobil ini digunakan berapa kilo lagi untuk jarak tempuhnya. Jadi bisa disinkronkan untuk GPS. Jadi kita bisa lihat untuk penggunaannya. Nah, selain pun juga yang hebat mobil ini adalah kalau pemilik kendaraan elektrik ini tidak susah payah lagi untuk mengantri BBM. Jadi Hyundai memfasilitasi dengan adanya wall charging Pak. Jadi pengisian bahan bakar untuk di rumah. Ya. Jadi mobil bisa ditinggalkan untuk di rumah. Nggak lagi ke SPBU Pak ya? Nggak perlu SPBU lagi, yang mana mungkin pada saat sekarang kan antrian, bisa lihat antri banget kan, mulai dari solar, pertalite semuanya. Nah, jadi ini pada saat istirahat, jadi mobil ini bisa sambil dicas. Jadi besok pagi udah ready lagi barangnya. Seperti itu Pak. Nah, untuk itu beberapa fitur andalan dari mobil Ioniq ini sendiri, dan masih banyak untuk keunggulannya lagi Pak. Yang mengenai mirrornya, sensornya. Pak, kalau umumnya dibanderol berapa nih Pak? Kalau ini bandrolnya sekarang di harga 700 sampai 800 juta. Juta. Ya. Kalau ininya banyak kayak warna apa nih Pak? Warnanya banyak, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang silver. Ya, ada beberapa, ada yang merah. Jadi kita ada 5 warna unggulan. Iya. Oke Bapak. Kalau misalnya untuk lebih detailnya, saya sebagai informasi aja bisa diupdate teman-teman rekan-rekan sekali di www.hyundai.com. Jadi di situ ada website kita, bisa dilihat untuk fitur-fitur Ioniq sendiri ataupun kendaraan-kendaraan yang lainnya. Oke Bapak. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.